Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat pengangguran dimanapun Anda berada. Bersama Musa Jafam kita berjumpa kembali. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang hancurnya bibit anggur karena salah di dalam membuat bibit ini. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, waras, kuat, lancar ibadah dan rezekinya dengan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Inilah bukti bahwa membuat bibit tidak asal buat, teman-teman. Ini kita sudah praktekkan, alhamdulillah, sebagai bukti bahwa membuat bibit yang subur seperti ini harus dengan sebuah perjuangan. Jadi tidak asal membuat bibit, dan kita benar-benar harus berlatih, belajar pada teman-teman yang sudah pernah mempraktekkan dengan baik dan benar, sehingga ke depan Anda di dalam membuat bibit bisa seperti ini. Karena sesuai prosedur, sudah subur, kita lakukan sambung pucuk pun alhamdulillah sudah berhasil seperti ini. Jadi bagi teman-teman, kalau ingin membuat bibit agar subur seperti ini, sebaiknya ikuti cara yang benar, yang sudah terbukti bisa menghasilkan bibit yang bagus. Dan ini kita alhamdulillah sudah beberapa kali mempraktekkan, dan uji coba kita alhamdulillah berhasil. Salah satunya ini sambung sisip juga berhasil, sambung pucuk juga berhasil setelah kita lakukan pada anggur di greenhouse kita. Termasuk ini yang kita sambung pucuk bisa subur seperti ini. Kita tanam dulu ini dulu, kita tanam di tanah sudah subur, akhirnya kita lakukan sambung pucuk seperti ini. Dan semua ini di dalam membuat bibit memang kita harus prosedural sesuai dengan yang dipraktekkan oleh teman-teman senior kita. Jadi kalau ingin Anda menanam dengan subur seperti ini, bibitnya pun harus dibuat dengan ilmu atau pengalaman yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman senior. Karena apa? Di tiap-tiap teori memang banyak perbedaan, tapi yang penting tidak terulang seperti ini. Ini penyebabnya apa, teman-teman? Jadi anggur ini, bibit ini gagal karena apa? Karena ini kurang sinar matahari, sehingga terlalu lembab dan membusukkan, mengeringkan batang yang kita harapkan menjadi bibit ini. Jadi ini sengaja kita mencoba membuat bibit, kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, bahkan ini di dalam ruangan, sehingga tidak terkena sinar matahari dan didukung sirkulasi udara yang kurang bagus, menjadikan terlalu lembab dan keringnya batang-batang pada bibit kita ini. Dan secara kebetulan ini sudah mengering. Karena apa? Karena bibitnya dulu juga kurang bagus, teman-teman. Kebetulan bibitnya kurang bagus, ditambah ini kita uji coba pada lahan atau lokasi yang tertutup, dan ke depan kita akan segera mempraktekkan untuk bibit yang lain ini yang kita sudah siapkan, akan kita ganti dengan bibit ini ke depan sesuai dengan prosedur, dan kita letakkan di tempat yang terkena sedikit sinar matahari, dan kita atur agar sirkulasi udara juga bagus, agar ke depan bibitnya bisa tumbuh seperti ini, bisa tumbuh lalu kita lakukan sambung pucuk, dan agar menjadi bibit yang baik. Jadi setelah tumbuh seperti ini, kita tunggu sampai agak besar, lalu kita lakukan sambung pucuk. Intinya teman-teman, kalau membuat bibit jangan diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari sama sekali, apalagi dalam ruangan yang sirkulasi udaranya tidak lancar. Jadi ke depan kita akan mempraktekkan bibit kita letakkan tetap terkena sinar matahari tapi sedikit, dan kita atur sirkulasi udaranya agar tidak begitu lembab, agar menjadi bibit anggur yang bagus. Dan jangan lupa sebelumnya kita kasih perangsang akar. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kekurangan dan kesalahan dari Musa Jafam, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.